Tiga jenderal ini ternyata pernah tempeleng Soeharto, nomor 2 legenda Kopassus. Sebelum menjadi Presiden Indonesia kedua, Soeharto merupakan perwira militer berpangkat Mayor Jenderal. Ia pernah memimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang. Sewaktu di kemiliteran, Soeharto sempat mengalami kejadian tidak mengenakan. Ia pernah ditempeleng oleh beberapa jenderal. Menurut beberapa sumber, hal tersebut diakibatkan kelakuan Soeharto sendiri. Berikut jenderal yang pernah tempeleng Soeharto, dilansir beragam sumber. Yang pertama, Ahmad Yani. Ahmad Yani menjadi salah satu jenderal yang pernah menempeleng Soeharto. Penyebab Jenderal Ahmad Yani melakukan itu adalah ketika Soebandrio menuding Soeharto telah melakukan kudeta, merangkak terhadap kekuasaan Soekarno. Soebandrio juga mengatakan jika Soeharto memiliki rekam jejak yang buruk jauh sebelum peristiwa G30 SPKI. Salah satu rekam jejak buruk Soeharto, yakni ia menjalin relasi dengan pengusaha Tionghoa, Lee Sio Leong dan Bob Hasan semasa divisi Diponegoro. Mereka menurut Soebandrio memiliki bisnis penyelundupan barang. Hal tersebut membuat Jenderal Ahmad Yani marah. Kemudian menurut Soebandrio, ada salah satu kejadian Ahmad Yani menempeleng Soeharto. Menurut keterangan Soebandrio, Soeharto dianggap telah mempermalukan Korps Angkatan Darat. Kesaksian Soebandrio sebagai mantan Wakil Perdana Menteri Indonesia ditulis dalam memor kesaksian tentang G30 SPKI. Jenderal Ahmad Yani merupakan salah satu jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Yang kedua, Alex Kawilarang. Salah satu pendiri satuan elit Kopassus juga pernah menampar Soeharto pada 15 April 1950. Kawilarang diangkat menjadi Panglima Operasi Pasukan Ekspedisi. Ia ditugaskan menumpas pemberontakan mantan pasukan Knil, termasuk Andi Aziz di Ujung Pandang, saat ini di Makassar, yang ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Pada waktu yang sama, Kawilarang juga mengonsolidasikan kekuatan melawan pemberontak Kahar Muzakar dan gerakan separatis. Meski berhasil menumpas, ia kehilangan salah satu komandan pasukannya ketika menjabat sebagai Panglima Komando Tentara dan Teritorium 7 Indonesia Timur. Kawilarang melapor pada Soekarno bahwa Makassar sudah aman. Namun Soekarno menunjukkan radiogram yang menyatakan pasukan kolonil Belanda sudah memasuki Belanda. Ketika tahu kabar itu, Kawilarang marah dan kembali ke Makassar. Kemudian ia memarahi sekaligus menampar Soeharto yang saat itu masih menjadi Komandan Brigadir Mataram. Yang ketiga, Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution juga pernah menempeleng Soeharto ketika tahu Soeharto bekerja sama dengan pengusaha Tiongkok. Ketika itu, Nasution menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, ingin memecat Soeharto secara tidak hormat. Soeharto kala itu adalah seorang Pangdam Diponegoro. Nasution adalah tokoh yang selamat dalam peristiwa G30 SPKI. Meski sempat jadi sasaran penculikan, ia berhasil melarikan diri. Sayangnya, anak Nasution, Ade Irma Suryani, harus gugur pada peristiwa tersebut. Nasution wafat pada tahun 2000. Selama masa pemerintahan Orde Baru, ia tidak memiliki peran dalam mengurus negara. Bahkan ia mendapat pencekalan. Nah, itulah tiga jenderal yang pernah menempeleng Soeharto, geng.